Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Saya lama-lama merasa bahwa satu waktu relawan dan masyarakat sipil akan minta kepastian Anies tuh. Mau angkat calon wakil presiden melalui perspektif dia dan pilihan dia sendiri atau menunggu nego dengan Nasdem tuh. Sebaiknya sekarang putuskan aja, tinggal aja Nasdem kan. Toh akan ada partai, bahkan koalisi baru itu terbentuk. Karena orang tetap anggap Nasdem itu lama-lama jadi liability itu, bukan lagi aset bagi Anies untuk mengucapkan perintah Surya Paloh pada waktu itu. Anies silakan angkat sendiri wakil presiden itu. Ternyata Surya Paloh itu nego juga dengan keadaan, mungkin nego dengan bayangan dia tentang bisnis yang terlalu besar tuh, nego dengan masalah-masalah internal partai yang sangat mungkin juga sprindiknya dipegang oleh Jokowi kan. Jadi justru kita menduga buruk pada Nasdem. Padahal sebenarnya Nasdem di awal permainan itu dia lead. Kenapa sekarang dia mundur? Kan itu bahayanya kalau seseorang itu di awal itu berapi-api, terus kena air sedikit langsung jadi kerupuk. Dulu saya katakan pada Pak Surya Paloh, Anda itu koboi di depan itu, jadi udah bidik aja tuh, kenapa Anda sarungkan lagi? Itu artinya Anda ragu sendiri tuh. Kita mau tuntut itu bukan karena saya anti Surya Paloh atau anti Nasdem atau anti Metro TV, tapi ini adalah etika publik tuh. Anda berjanji terus tuh, bahkan Anda permainkan semangat relawan. Saya mau ingatkan bahwa Nasdem itu menunggang relawan, sebenarnya relawan yang pertama kali mendeklarasikan Anies tuh. Dan secara formal Pak SBY yang memproteksi Anies kan, belakangan Nasdem ambil alih itu. Lalu orang anggap kalau begitu Anies akan dipimpin oleh Surya Paloh yang tak tertandingi atau tak perlu dipertanyakan kematangan politiknya tuh. Jadi Pak Surya Paloh dari matang lama-lama mulai membusuk itu, mengalami dekomposisi itu. Jadi harusnya Pak Surya Paloh itu layangkan semangat atau keyakinan bahwa Anies tetap akan menempuh jalurnya sendiri itu, bukan diperintah-perintah oleh Nasdem, bukan diperintah oleh koalisi. Koalisi hanya ingin supaya Anies itu masuk di dalam putaran pemilu kan, itu kan supaya Anies merasa oke, dia dapat mandat untuk menentukan calon wakil presidennya. Kalau sekarang tetap dianggap bahwa seolah-olah Nasdem nggak suka AHY karena AHY yang terus diucapkan oleh Anies kan. Jadi kalau dianggap bahwa Anies belum dapat wakil presiden, itu artinya Nasdem menghalangi Anies memilih AHY, gampangnya begitulah. Daripada kita basa-basi itu kan. Kalau memang menghalangi Anies, sebutkan siapa alternatifnya tuh, Kofifa, Andika Perkasa, Mahfud segala macam. Supaya kita sebagai masyarakat sipil tidak menunggu semacam transaksi yang elitis, transaksi yang sangat eksklusif. Bagi masyarakat sipil, Anies itu udah ada dalam putaran. Bahkan Pak Prabowo menganggap bahwa lebih fair pada dia untuk bertanding dengan Anies head to head. Jadi Pak Prabowo bahkan menuntut supaya Anies masuk di dalam kompetisi supaya ada persaingan yang jelas tuh. Karena nggak mungkin Pak Prabowo akhirnya duel dengan Ganjar, itu artinya orang Jokowi versus orang Jokowi, kan nggak keren kan. Jadi secara kualitatif mestinya Anies itu berhadapan dengan Pak Prabowo tuh. Jadi Nasdem mesti putuskan, mungkin dalam 24 jam kalau Nasdem nggak putuskan, saya mau kampanye bahwa Nasdem ternyata ayam sayur. Kan itu intinya kan. Dan itu yang ditunggu oleh relawan. Saya udah muter dari Sumatera Utara sampai ke Lombok, itu relawan pikirannya sama didengar oleh Pak Surya Paloh. Jadi serius nih, bahwa Anda mau lakukan tukar tambah di tingkat elit, oke silahkan. Tetapi relawan menganggap bahwa tukar tambah itu artinya menunda kemungkinan Anda dipenjarakan itu. Pada akhirnya Anda dipenjarakan juga kan. Kan yang kita bayangkan kalau Anies gagal itu artinya seluruh kapasitas Surya Paloh itu hilang, lenyap tuh. Tetapi sebaliknya kalau Surya Paloh menganggap Anies harus menang, maka seluruh energi masyarakat sipil akan tiba pada proyek-proyek perubahan yang diambil oleh memang namanya koalisi perubahan dan perbaikan kan. Jadi kegamangan, lama-lama saya mesti sebutkan ada 3 orang yang gamang sekarang. Satu adalah Jokowi karena dia belum tahu masa depannya akan dijamin oleh siapa. 2 adalah Megawati karena dia nggak tahu apakah kader dia Ganjar itu betul-betul bisa meraup elektabilitas. 3 Surya Paloh yang gamang, apakah Anies bisa menang apa enggak. Jadi 3 orang gamang ini sebetulnya yang menghalangi kompetisi politik yang sehat. Saya kenal AHY dan saya kenal Ganjar secara samar-samar, tapi AHY saya tahu wataknya kan. Jadi kalau tanya AHY dibandingkan dengan orang lain, ya cuma AHY yang saya tahu kan. Itu intinya tuh. Saya nggak punya pengetahuan sedetail AHY itu karena saya pernah ada di dalam
wilayah itu, berupaya jadi sparring partner, jadi devil's advocate, bahkan AHY ketika berlawanan dengan Anies, dan saya tahu Anies lebih unggul waktu itu. Tapi saya nggak ada urusan dengan Demokrat. Bahwa saya berteman dengan Pak SB, dengan almarhumah Ibu Anies, segala macam itu dekat sekali. Tetapi dengan AHY saya profesional, karena saya bilang mari kita berdebat ya. Anda pindah dari tradisi militer ke masyarakat sipil, Anda punya pengetahuan banyak buku Anda baca, oke, saya mau uji itu pengetahuan Anda itu. Bahkan di awal itu waktu soal Pilkada DKI, AHY menganggap oke, tolong debat saya Bang Rocky itu kan, itu intinya kan. Sampai sekarang AHY itu teman berdebat saya tuh. Jadi saya hanya kenal AHY. Kalau ditanya siapa yang cocok buat Anies, ya AHY. Kenapa yang lain? Yang lain saya nggak kenal. Kan itu intinya. Sama seperti orang tanya, kok ke Pak Prabowo? Ya Prabowo yang juga sering berdiskusi dengan saya, kan itu intinya tuh. Surya Paloh nggak pernah diskusi sama saya. Itu yang kita lihat. Bahasa Anies itu adalah oposisi. Bahasa AHY bahkan lebih dari oposisi, menantang kan. Kalau kita lihat yang namanya potongan-potongan pendek suara Demokrat. Itu kan potongan yang 3-4 menit tapi betul-betul mau duel aja tuh, duel gagasan, duel paradigma tuh. Jadi Anies dan AHY ada dalam, bagi publik melihat oke, Anies dan AHY betul-betul udah kimianya udah nyambung di situ kan. Lain misalnya Anies dengan Ganjar ya nggak nyambung tuh, jadi kacau. Anies dengan siapapun, Anies dengan Sandi ya nggak bisa tuh, karena Sandi tetap mewakili satu kegelisahan yang sama dengan Pak Jokowi kan. Jadi memang chemistry itu, das mix itu hanya karena Anies dan AHY itu dua orang yang relatif muda dan mau menantang itu. Jadi menantang itu hal yang bagus tuh. Karena kekuasaan memang harus ditantang. Apalagi di belakangnya ada Pak SBY yang memang juga secara sangat sublim, secara sangat halus terus-menerus memperlihatkan sikap oposisi pada Pak Jokowi. Kan orang cuma mau lihat siapa yang pro Jokowi, siapa yang anti Jokowi kan. Saya nggak pro Anies dan AHY karena dia anti Jokowi, tapi dia bikin klub baru tentang bagaimana berdebat dengan perspektif yang berbeda. Saya nggak mempersoalkan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga mengambil posisi yang final tuh, oke, akan meneruskan proyek Pak Jokowi. Jadi sebetulnya saya pro dua kubu ini karena itu terlihat jelas tuh. Kalau Ganjar nggak jelas itu mau ngapain gitu kan. Kalau Ganjar anti Jokowi ya udah bergabung aja dengan klub Anies. Kalau Ganjar pro Jokowi bergabung dengan Pak Prabowo kan lengkap kan. Supaya kita lihat ada fairness tuh, bahwa gagasan Prabowo dan gagasan Anies itu akan bertentangan. Maka kita uji di dalam debat, uji di dalam kemampuan dua pihak ini untuk meyakinkan rakyat kan. Yang penting ada keyakinan bahwa ide dari Pak Prabowo itu bisa efektif nanti, dan ide dari Pak Anies juga bisa efektif. Kan dua hal ini yang kita inginkan. Tetapi tentu Pak Jokowi ya ragu-ragu tuh. Kalau ragu-ragu ya kirim dong seseorang untuk masuk ke wilayah Anies, tapi akan ditolak oleh relawan, ditolak oleh publik. Jadi begitu inti politik. Kalau Anies batal jadi presiden, jadi dicalonkan, itu kesalahan akan ditimpakan pada Nasdem, Junto Pak Surya Paloh. Itu elektabilitas Nasdem itu langsung jadi 0. Tetapi elektabilitas PKS apalagi Demokrat akan naik. Anies nggak jadi calon presiden, tetap elektabilitas Demokrat akan naik. Karena dianggap Demokrat kukuh mempertahankan Anies dan AHY. Jadi yang dirugikan kalau Anies tidak nyalek itu adalah, tidak bisa nyapres itu adalah Nasdem. Pencalekan Nasdem itu bisa 0 tuh, nggak ada yang memilih Nasdem. Itu hitungan kita tuh. Karena bagi publik ini udah maksimal tuh, apalagi yang ditunggu tuh. Tunggu setelah pulang umroh, tunggu pertemuan dengan kelompok 7 ini atau panitia 7 tuh. Itu semua udah dilakukan. Jadi publik menganggap tinggal ada satu faktor, yaitu kecemasan dari saudara Surya Paloh. Kalau orang hitung kenapa dia cemas? Apakah karena Nasdem kecil? Mungkin, tapi Nasdem kan justru karena kecil maka dia mau melawan. Apakah karena kekayaan atau kapital bisnis korporasi Pak Surya Paloh terbesar? Mungkin karena itu. Kan ini akibatnya begitu. Jadi orang akan anggap kalau pragmatis. Betul kalau begitu. Pak Surya Paloh karena bisnisnya besar, malah dia takut diganggu tuh. Bilang this is my share on stake. Bahwa dengan keadaan begini pun saya ambil risiko tuh, mau bangkrut lah. Itu intinya kan. Jadi percakapan politik berhenti justru karena orang akhirnya mulai mengevaluasi Pak Surya Paloh. Mentalnya seberapa tuh? Apakah dia mental pejuang atau mental negosiator? Kan itu hanya itu sebenarnya yang ditunggu orang. Sehingga Anies mesti datang dengan kalimat yang diplomatis. Oh ya ada perkembangan, tetapi ya nanti pada saatnya. Itu juga dari awal tuh pada saatnya yang ditunggu orang tuh. Saya wakili psikologi mereka tuh, dan saya wakili juga
membaca kecemasan Pak Surya Paloh. Tapi saya percaya bahwa harusnya ada semacam duel yang memang udah ditakdirkan bahwa Surya Paloh akan duel dengan Jokowi, itu aja. Dan Anies adalah frontliner dari Surya Paloh. Jadi orang akan ingat kegigihan untuk mempertahankan prinsip justru lagi diujikan pada Surya Paloh. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.